Puji Tuhan, puji Tuhan. Berapa yang di antara sudah diberkati pada hari ini boleh katakan yes. Saya yakin semua kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Bethlehemers yang saudara di mana aja saudara saat ini. Kalau saudara mungkin duduk bersebelahan dengan orang yang sudah gak kenal, lihat dulu sebentar. Lalu katakan sama mereka, yang Bethlehemers khususnya, Bethlehemers ya. Katakan sama mereka, welcome to the church. Selamat datang di gereja. Selamat datang di gereja. Alright, now. Sekarang saudara, kita mengucap syukur karena pada hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Khususnya Bethlehemers, 60 tahun kita berulang tahun pada hari ini. Dan kita didatangi oleh begitu banyak tamu. Tamu-tamu yang luar biasa. Tamu-tamu yang datang dari luar kota bahkan. Dan kita perlu menyambut mereka satu persatu. Tentu saja saya nggak hafal satu persatu, tapi yang saya ingat ya. Ada teman pengurus BPP ada di tempat ini, Pak Dias bersama dengan Ibu. Nanti boleh disorotin yang di tengah situ, yang tadi duduknya dekat saya. Baik, lalu juga ada BPD 1 DKI Jakarta. Saya nggak tahu ini rombongan, mereka datang juga secara rombongan. Gini deh, kalau boleh berdiri sebentar aja. Ya supaya bisa kelihatan sama jemaat. BPD 1, alright. Ada di depan, ada Cega di depan. Ya, welcome, selamat datang Bapak dan Ibu. Lalu ada BPD 2 DKI Jakarta. Ada Pak Yoel, ada alright. Rupanya tersebar mereka. Terima kasih, welcome to Bethlehem. Dan juga ada yang paling dekat karena kita juga ada di Jawa Barat, itu BPD Jawa Barat. BPD Jawa Barat boleh berdiri kalau ada aparatur sekalian, kalau ada undangan juga dari Bandung. Pak Edi, ada Pak Yoel, ada Bu Titin tadi saya lihat di sana. Yes, welcome, selamat datang, terima kasih. Dan juga tentu saja dari wilayah Bogor, seluruh hamba-hamba Tuhan dari wilayah Bogor. Boleh gak berdiri sebentar aja supaya kita juga bisa kasih sambutan buat seluruh pelayan Injil yang ada di Bogor, kota Bogor. Right, ya, thank you, terima kasih. Mereka semua rata-rata di depan. Dan juga ada seorang sahabat lama sebetulnya. Banten, BPD Banten. Tadi saya lihat soalnya ada, cuma saya ngelihat ada Pak Eko bersama dengan teman-teman yang lain. Oh iya, ada Bu Dwi. Ada bos, siapa? Ada ketua BPD-nya juga dari Banten. Terima kasih Pak, Bu buat kehadirannya. Dan ada seorang sahabat juga lama, tentu saja bukan dari aliran gereja, tetapi saya lihat tadi ada Pak Sugeng bersama-sama dengan kita. Kalau nggak keberatan Pak Sugeng boleh bangkit berdiri, ini tokoh kita yang ada di kota Bogor. Ya, puji Tuhan Pak, selamat datang, terima kasih. Dan satu, ini juga teman yang luar biasa, teman ngopi saudara. Romo Endro. Dari Katolik, dari katedral juga hadir. Saya nggak tahu Romo datang sama siapa, tapi puji Tuhan terima kasih mau bisa hadir. Oh, juga ada pengurus wilayah Bogor, GSIA Bogor. Jadi ada pengurus Bogor tuh ada dua, Bogor 1 dan Bogor 2. Bogor luar sama Bogor dalam. Yang dari Bogor 1 dan Bogor 2 boleh gak bangkit berdiri sebentar aja supaya kita juga bisa lihat. Pengurusnya ada Pak Yohanes, ya ada Pak, yes, thank you. Thank you, ada Pak Yandri dan terima kasih. Saya nggak tahu nih ini kelewatan siapa lagi, tapi paling tidak semua tamu-tamu yang hadir pada hari ini, teman-teman dekat dan juga sahabat yang luar biasa bisa bersama-sama dengan kita. Dan satu lagi saudara, sebenarnya bukan tamu sih, beliau adalah keluarga dari founder kita, Bapak HBL Mantiri, ada bersama dengan kita juga. Dan kalau nggak keberatan Om Hani bisa bangkit berdiri. Ya kenapa saya bilang, ya puji Tuhan Om, selamat datang. Kenapa kita bilang bahwa Om Hani memang sudah nggak bersama dengan kita karena beliau menggembalakan gereja I Hope Internasional di Jakarta. Jadi memang kesibukannya juga di Jakarta dan sekaligus sekarang kan sedang memegang satu tanggung jawab yang luar biasa di veteran TNI ya. Jadi tugasnya begitu banyak, tapi kita mengucap syukur. Beliau juga adalah bagian dari tubuh Kristus di tempat ini. Kita mengucap syukur. Dihitungin satu-satu nih saudara, dilihatin. Baik, kalau ada yang kelewatan saya mohon maaf, tapi tanpa berkelebihan nanti para tamu yang hadir pada malam hari ini setelah ibadah bisa beramah tamah di tempat yang sudah disediakan, nanti LO akan membantu kita. Lalu satu lagi saudara, ada satu lagi. Jadi nanti saya dipesenin sama panitia untuk khotbahnya nggak terlalu lama. Kenapa? Karena ada undangan juga yang jam 6 akan hadir saudara. Itu dari unsur pemerintahan. Ya, jadi ada PJ Wali Kota, tapi mungkin ada yang mewakili. Tadi juga ada salah satu kepala dinas juga hadir, tapi karena harus pergi lagi ke Jakarta, jadi tadi saya ketemu sebentar di depan. Dan kalau nggak ada halangan, mantan wali kota dan wakil wali kota juga akan hadir.
Kalau saya bilang mantan mungkin nggak terlalu enak ya. Soalnya kecenderungannya mantan pacar gitu. Kayaknya udah mantan gitu. Tapi mereka juga menyempatkan diri akan hadir merayakan bersama dengan kita pada hari ini. Jadi nanti kira-kira jam 6 jam 6 lewat sedikit lah saya harus selesai. Dan kita akan menyambut saudara-saudara nanti yang hadir setelah ibadah ini. Saudara siap untuk firman Tuhan? Yang excited buat firman Tuhan katakan amin gitu. Bapak, kami terbuka untuk firman-Mu, berbicaralah karena kami percaya firman-Mu lah yang menolong kami untuk bisa melangkah lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan menuju kepada destiny yang Tuhan tetapkan buat kami. Kami berdoa biar pengurapan khusus dari Allah Bapa turun di atas kami dan Tuhan Yesus, Roh-Mu ada di dalam kami juga bersama-sama di tempat ini dan Engkau sendiri akan berfirman buat kami. Kami siap, kami terbuka, berbicaralah. Sekali lagi, setiap perkataan hamba-Mu dan juga pemberitaan ini tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi karena keyakinan akan kekuatan Allah, kekuatan roh sendiri supaya iman kami jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Berfirmanlah buat kami, sekali lagi kami siap, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, amin. Saudara, tema kita untuk ulang tahun ini adalah The Future is Now. Kenapa saya pilih tema The Future is Now? Karena memang masa depan itu nggak akan pernah kita dapati yang the best, yang terbaik, kalau kita nggak siapinnya dari sekarang. Jadi kita mesti bisa ngelihat sesuatu di masa yang akan datang, itu yang disebut dengan visi. Kita punya visi, walaupun belum tercapai, tapi paling tidak kita punya arah. Paling tidak kita punya tujuan, paling tidak kita punya goalnya jelas gitu. Kenapa kita harus berjalan ke sana? Karena itu yang Tuhan arahkan buat kita. Nah, tanpa sebuah visi kita akan jalannya putar-putar, saudara. Dan ini yang perlu kita ketahui sama-sama. Bahwa setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan sangat menentukan bagaimana perjalanan kita sampai kepada tujuan hidup kita di depan. Jadi tanpa tujuan yang jelas, maka keputusan kita bisa salah. Atau kalaupun kita buat keputusan yang benar gitu, tapi kita nggak tahu tujuannya, tetap aja nanti putar-putar, saudara. Saya kasih ilustrasi buat saudara, analogi sedikit. The future is now. Artinya gini, kalau ada berapa banyak di antara saudara yang belum menikah dan akan segera menikah? Boleh lambaikan tangan saudara sebentar aja. Yang belum menikah dan akan segera menikah. Jangan pura-pura. Yang belum menikah dan mau menikah, segera menikah. Angkat tangan saudara. Oke, Kevin, saya udah tandain. Oke, siapa? Oke ya. Nah, saudara yang di atas juga sama. Nah, saudara yang, kalau saudara menikah, misal contoh nih, hari ini saudara menikah. Kalau nggak ada masalah apapun ya gitu ya. Dan saudara merencanakan bersama dengan pasangan saudara, langsung punya anak yuk gitu. Jadi hari ini menikah, itu kira-kira saudara udah punya tujuan, 9 bulan berikutnya pasti akan, masa nggak ngerti? 9 bulan berikutnya akan punya anak kan, betul kan saudara? Nah makanya kalau pasangan yang menikah pada hari ini, udah ngelihat nih, bahwa kita akan langsung punya anak, itu nggak langsung hari ini menikah, hari ini punya anak. Tapi kita udah bisa bayangin bahwa ada masanya, ada waktunya 9 bulan kemudian itu akan melahirkan seorang anak. Istrinya akan melahirkan seorang anak. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan hari ini untuk sebuah tujuan yang akan datang, itu akan menentukan apakah ketika nanti kita sampai di tujuannya, kita berhasil atau enggak. Kita sukses atau enggak. Ada banyak orang yang menikah gitu. Lalu kita akan punya anak langsung 9 bulan kemudian udah pasti sebetulnya anaknya akan dilahirkan. Tetapi kalau dia nggak punya tahapan-tahapannya, kalau dia nggak punya sekarang nih ambil keputusan hari ini, membuat kebijakan hari ini, membuat tulisan-tulisan perencanaan apa yang harus kita kerjakan hari ini, paling nggak financial planning. Rencanakan, masa sih nggak tahu kira-kira sekarang kalau melahirkan berapa duit? Melahirkan normal, melahirkan sesar, dan lain sebagainya. Pasti udah ada harganya. Jadi 9 bulan sebelum kelahiran, seharusnya udah dipikirkan. Seharusnya keputusan kita diambil karena kita udah tahu ada the future, ada masa depan nih. 9 bulan lagi akan lahir. Ada banyak orang yang gak punya planning, ada banyak orang yang walaupun udah tahu itu akan ke sana, tapi gak mempersiapkan dirinya pada hari ini juga. Now, sekarang, kalau kita gak siapkan apa yang harus kita siapkan, maka ke depannya kita akan miss banyak hal. Makanya ada banyak orang sekali lagi yang begitu 1 bulan lagi mau melahirkan,
1 minggu lagi mau melahirkan. Bingung cari pinjaman. Kemana? Nggak tahu saya. Gimana caranya? Ini udah mau melahirkan. Istri saya udah melahirkan. Nanti kalau nggak punya persiapan, pinjam uang sana, pinjam uang mertua, pinjam uang mertui, dan lain sebagainya. Jadi kemana-mana itu bisa ngaco, saudara. Nah oleh sebab itu, the future is now sebenarnya bicara mengenai visi apa yang Tuhan berikan buat kita. Dan berdasarkan visi tersebut, kita melangkah dengan iman dan percaya dengan semua planning yang kita bisa buat. Nggak mungkin Tuhan bisa lakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan kalau kita nggak pernah berdoa dan nggak pernah berpikir. Makanya kalau kita udah punya planning, kalau kita udah punya future yang Tuhan berikan buat kita, masa depan dan visi yang Tuhan berikan buat kita, mulai doakan dan mulai pikirkan gimana caranya. Dan kalau kita udah doakan dan pikirkan, doa dan pikiran kita terbatas. Yes. Tapi bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Sudah bersama dengan saya? Jadi jangan harapkan Tuhan melakukan perkara yang besar ke depan kalau kita nggak pernah mikir dan kita nggak pernah berdoa. Untuk sesuatu yang akan kita capai di depan. Wah saudara, ini baru pembukaan aja udah kayak begini. Saya butuh waktu 25 menit lagi. Keluaran 17 ayat 1 kita belajar dari orang Israel. Satu ayat aja saudara, satu ayat aja. Karena waktu kita nggak banyak. Keluaran 17 ayat yang pertama. Kita belajar dari orang Israel saudara. Bagaimana perjalanan orang Israel. Dan perjalanan ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara perhatikan bagian yang pertama. Ini poin saya yang pertama, saudara. Perhatikan baik-baik. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Ini poin pertama. Sesuai dengan titah Tuhan. Perjalanan kita dari tahapan kepada tahapan harus selalu sesuai dengan titah Tuhan. Karena ada begitu banyak orang, ada begitu banyak pemimpin, ada khususnya sudah kalau dalam konteks gereja, ada begitu banyak pemimpin gereja, ya berjalan mengalir saja katanya. Ya mengalirnya, saya nggak tahu ya mengalir seperti apa, biasanya kalau mengalir itu ke bawah. Dan berujung end up-nya di bawah saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita sebagai pemimpin, saudara sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin perusahaan, saudara sebagai pemimpin di dalam gereja, saudara sebagai pemimpin, di mana aja sudah ditempatkan, kita ditempatkan. Nomor satu yang perlu kita pastikan adalah bahwa Tuhan bicara kepada kita untuk mencapai sebuah visi yang dia tetapkan spesifik buat kita. Di sini ada banyak hamba-hamba Tuhan tentu saja teman-teman saya. Dan kita semua yang ada di tempat ini, masing-masing kita diberikan visi yang berbeda oleh Tuhan. Mungkin ada yang mirip-mirip, that's fine, gak apa-apa. Tetapi mungkin ada yang berbeda, totally berbeda. Tapi prinsipnya adalah selalu mulai keberangkatan kita dari satu persinggahan kepada persinggahan berikutnya selalu harus dimulai dengan apa firman Tuhan buat kita. Apa visinya Tuhan buat kita. Dan perlu dipastikan bahwa perjalanan kita dimulai dari firman-Nya Tuhan. Saya baca dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-11. Sebetulnya ini adalah ayat pokok dari pembahasan ulang tahun gereja GCI Bethlehem yang ke-60 tahun ini. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Berapa banyak di antara saudara percaya akan firman ini? Katakan amin. Saya mengamenkan firman ini. Bahwa semua firman yang keluar dari mulut Tuhan, dari mulut Allah, itu gak akan pernah kembali kepada dia dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, pasti akan terlaksana. Dan kalau itu sudah terlaksana, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, pasti akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepada firman itu untuk bergerak. Nah cuman yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana Tuhan dan firman-Nya itu dilaksanakan? Dia selalu pakai orang, saudara. Dia selalu memilih seseorang untuk melaksanakan apa yang dia firmankan. Dan firman-Nya itu adalah visinya Tuhan. Jadi setiap kali Tuhan berfirman kepada seseorang, itu pasti ada maksud Tuhan untuk membawa satu keadaan yang entah keadaannya jelek lalu diubah menjadi keadaan yang lebih baik. Entah kondisi-kondisi tertentu yang Tuhan pakai seseorang, Tuhan utus seseorang
beresin tuh kondisi ini. Mungkin saudara di perusahaan-perusahaan, Tuhan, saudara dengar suara Tuhan waktu saudara kerja, lalu Tuhan kasih hikmat buat saudara untuk lakukan sesuatu. Dan dari firman Tuhan itu sudah terinspirasi, sudah mulai lakukan sesuatu untuk beresin apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Misalnya, itu firman Tuhan yang gak pernah sia-sia. Tapi dia selalu mau pakai satu orang atau satu pemimpin atau satu kelompok orang. Jadi apa yang Tuhan ucapkan itu gak akan pernah kembali. Dan kita mengerti sekali lagi bahwa Tuhan selalu memakai manusia. Yang bersama dengan saya sekali lagi katakan amin. Dia selalu memilih pemimpin yang berpegang kepada perkataannya yang tidak pernah gagal. Sekali lagi saudara, Tuhan selalu pakai orang. Waktu Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan katakan gini, aku akan turun dan membebaskan mereka. Tapi Tuhan gak turun tuh. Dia cuma berfirman, aku akan turun dan membebaskan mereka. Makanya aku pilih kamu. Dia pilih Musa. Dia pakai Musa. Jadi selalu Tuhan akan memakai seseorang yang dia percaya, yang dia panggil untuk melaksanakan apa yang dia firmankan. Pertanyaan saya adalah begini, saya harus bicara sama anak-anak muda di tempat ini khususnya kalian yang hampir-hampir lulus kuliah. Dan kalau di antara kalian ada yang hampir lulus kuliah dan punya panggilan untuk jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, suara profetik ini buat kalian. Kalau Tuhan panggil kalian untuk jadi hamba Tuhan, jangan pernah lari dan katakan tidak. Katakan yes Lord. Ya Tuhan. Katakan tegas. Kenapa? Karena setiap kali ada seorang yang dipanggil oleh Tuhan dan berkata yes Lord, selalu ada kejadian besar terjadi dalam kehidupannya. Contohnya Musa. Waktu Musa dipanggil, sebenarnya saya gak bisa Tuhan. Tuhan paksa sampai akhirnya dia bilang yes Lord, terpaksa. Tapi yes Lord juga pada akhirnya. Dan Tuhan pakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika Tuhan panggil Yusuf, seorang yang ya sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi Yusuf dipakai oleh Tuhan ketika dia katakan, yes Lord, masuk ke dalam penderitaan 13 tahun kira-kira, 11-13 tahun kira-kira. Dan ketika dia menjalani proses tersebut, Tuhan pakai kehidupan dengan sangat luar biasa. Bagaimana mungkin orang kafir menurut orang Mesir, itu bisa jadi orang nomor 2 pemerintah di Mesir. Gak mungkin saudara. Dan Tuhan bisa pakai orang yang berkata yes kepada dia untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan firmankan. Saudara, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau taruh buat gereja kita, khususnya Bethlehemers di tempat ini. Dan anak-anak muda, kalian sedang dipanggil oleh Tuhan. Beberapa dari antara kalian sedang dipanggil oleh Tuhan untuk berkata ya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan pakai hidup kalian mengubahkan dunia di mana kalian ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar ini berbicara kepada beberapa orang dari antara kalian. Dan saya berdoa buat ini sungguh-sungguh. Tapi Tuhan selalu mau pakai orang. Tuhan selalu pilih satu orang. Tuhan pilih satu kelompok. Tuhan pilih Daud untuk membebaskan, untuk menjadi raja di antara orang-orang Israel pada saat itu. Dan Daud dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena dia berkata, yes ketika dia seharusnya dia gak perlu lawan Goliat. Dia perlunya tenang-tenang aja gembalain ngangon kambing domba. Tenang-tenang aja dia main kecapi. Tenang-tenang aja dia nyanyi-nyanyi di sana. Ngapain susah-susah? Risking his life. Hanya untuk berhadapan dengan Goliat. Yang satu orang pun jenderal di Israel pada saat itu gak ada yang berani lawan. Ngapain dia risky his life? Meresikokan kehidupannya, ngapain? Tapi dia katakan, yes Lord. Seorang yang mengatakan yes Lord, pasti akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Untuk menyatakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu Tuhan selalu pakai manusia, saudara. Itu yang pertama, itu yang penting untuk kita ngerti. Visi yang Tuhan berikan itu selalu lebih besar daripada visi pribadi. Kalau sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan yang besar, visinya Tuhan lebih besar daripada visi pribadi saudara. Visi gereja ini lebih besar daripada visi seorang gembala sidang. Visi gereja ini lebih besar daripada visi seorang pelayan Injil di gereja ini. Oh ya, what I am part of is bigger than the part I play. Apa tuh artinya, Pastor Ben? Di mana saya ada, itu lebih besar daripada bagian yang saya sedang kerjakan. Saya ada di dalam sebuah pergerakan yang besar dan saya tahu itu, saya mengerti itu. Ada sebuah pekerjaan besar yang Tuhan percayakan melalui di dalam dan melalui gereja ini. Namun saya nggak lebih besar, apa yang saya lakukan sebagai gembala sidang, nggak lebih besar dari pergerakan Allah yang sedang Allah lakukan di dalam dan melalui gereja ini. Untuk kota ini, untuk bangsa ini, untuk bangsa-bangsa yang lebih besar. Saya cuma bagian kecil, kita semua cuma bagian kecil. Tapi kalau kita mau taat kepada Tuhan dan katakan, Tuhan use me, pakai saya Tuhan.
Maka Tuhan akan pakai kita dan firman-Nya akan disampaikan kepada kita. Visinya akan disampaikan kepada kita untuk melaksanakan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia sampaikan kepada kita. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Pasti akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan pemimpin harus menangkap visi besar dan hatinya harus diperbesar. Jadi bukan cuma sekedar visinya besar, pikirannya harus besar, hatinya harus besar. Tapi di sisi lain kita juga mengerti ada orang-orang yang di dalam kelompok tersebut mungkin visinya, visi pribadi dan ambisi pribadi seringkali itu terjadi. Itu terjadi juga dalam perjalanan orang Israel. Kalau saudara ingat cerita mengenai Datan dan Abiram, bagaimana mereka berontak terhadap Musa di pertengahan jalan mereka. Ada selalu orang-orang yang berpikir bahwa, oh saya lebih baik daripada dia. Kenapa dia yang dipilih? Saya juga bisa jadi pemimpin yang lebih baik kok. Kalau saya memimpin, dalam hati belum tentu lebih baik dari dia. Tapi karena kesombongannya, kalau saya memimpin, saya pasti lebih baik dari dia. Ada orang-orang yang mempersalahkan kepemimpinan yang lalu gitu. Ini gara-gara mereka nih semua ini kacau nih sekarang. Dan akhirnya mempersalahkan satu sama lain. Musa dipersalahkan terus. Karena visi seseorang atau visi sekelompok orang yang begitu kecil dan gak bisa mengikuti visi Allah yang besar. Saudara, saya mau ajak Bethlehemers khususnya pada malam hari ini. Gereja kita diberikan visi yang besar oleh Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam visi yang besar tersebut. Dan bertumbuhlah dalam visi yang besar tersebut. Dan jangan cuma diam dalam visi pribadi kita. Kembangkan kehidupan kita untuk masuk pada visi Allah yang lebih besar. Yang bersama dengan saya katakan, amin. Dan ini yang harus kita miliki bersama-sama saudara. Bahwa Tuhan berfirman, visinya dimulai dengan firman-Nya. Dan selalu akan terlaksana dengan baik dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang kedua, Keluaran 17 ayat yang pertama, kembali lagi pada ayat yang tadi saudara. Kemudian, berangkatlah segenap jemaah Israel. Nah ini dia saudara, sebelum kita berangkat, pastikan bahwa kita tuh yakin terhadap visi dan tujuan yang sangat jelas yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan pemimpin adalah yang paling bertanggung jawab dengan arah dan tujuan kemana mereka harus memimpin. Kenapa? Karena untuk itulah pemimpin perlu menyatukan visi, menyatukan langkah semua orang yang akan berangkat bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan baik-baik, gereja ini sudah 60 tahun sekali lagi. Dari periode yang pertama, saya gembala yang ke-6 saudara. Dari gembala yang pertama, sampai dengan gembala yang kedua, terus gembala yang ketiga, gembala yang keempat, gembala yang kelima. Sampai gereja ini bisa menjadi satu komunitas yang buat saya ya. Ini komunitas yang berdampak luar biasa buat kota ini dan juga buat Indonesia. Saya mengucap syukur buat itu. Dan ketika saya dipercayakan untuk bisa mengembalakan ini, saya sangat mengucap syukur karena ada pemimpin-pemimpin yang sudah melewati perjalanan demi perjalanan, tahapan demi tahapan, dan mereka berani untuk melangkah luar biasa. Saya nggak tahu ya, apakah Om Sugi datang pada malam hari ini. Saya ingin recognize Om Sugi. Ada Om Sugi? Pas bener Om Sugi. Pas saya sebut Om Sugi, pas Om Suginya datang lagi. Om di depan Om. Om Sugi udah disiapin tempatnya, Om. Gus, ini di sebelahnya Ibu Sisil. Enggak apa-apa Om, enggak apa-apa. Yang lainnya nanti bisa ikutan. Iya Om, enggak Om. Kalau buat Om Sugi enggak apa-apa. Saudara, ini pas bener ya. Saya ngomongin Om Sugi ini bukan karena Om Suginya ada. Tadi kalau Om Sugi enggak ada pun saya tetap omongin dia. Nah, ada Tante juga. Boleh beri tepuk tangan buat Om Sugi dan Tante. Saudara, kita perlu recognize, ya, for those, buat mereka yang belum kenal Om Sugi ya sama Tante, boleh Om berdiri sebentar aja Om sama Tante, sebentar aja, boleh tolong kameranya. Om Sugi sama Tante Hanwa adalah gembala sidang yang kelima dari gereja ini sebelum saya. Tolong, itu dia, Om Sugi. Yes. Kita menghormati dan kita respect sama Om Sugi. Saudara bayangkan ya, gereja segede gini, itu dibangun pada masa-masa di mana kita gereja ini gak punya uang. Tapi gereja ini bisa jadi, itu karena Om Sugi sama Tante ada di situ. Yes. Dan yang hebatnya adalah, ketika kepemimpinan berpindah kepada saya, itu Om Sugi gak mau mempertahankan apapun juga kok. Dan Om Sugi bilang ini miliknya Tuhan kok.
Dan udah jalanin aja. Dan udah running aja. Dan saya tahu saudara bahwa Om Sugi siapkan pundaknya. Om Sugi sama Tante tuh siapkan pundaknya untuk generasi kami yang sekarang ada di sini. Dan kalau nggak ada pundaknya mereka, kita nggak akan sampai di sini hari ini. Justru karena pundaknya mereka. Itu yang saya sebut berani berangkat saudara. Berani berangkat. Jadi kalau udah punya visi, berangkat aja gitu. Tapi tentu saja dengan perhitungan. Dan yang hebatnya dari, sekali lagi saya nggak banyak ngomongin Om Sugi sebenarnya. Tapi yang hebatnya dari beliau yang saya pelajari adalah imannya itu nekat. Jadi mendekati nekat soalnya gitu. Jadi kalau bendahara-bendahara yang dulu tuh akan bingung dengan pembangunan ini karena ya udah jalanin aja gitu. Tapi toh jadi juga. Saudaraku, maksud saya begini loh. Tanpa sebuah visi, tanpa sebuah keberanian dari seorang pemimpin untuk ajak umatnya berangkat. Itu gak akan berangkat. Karena apa? Karena zona nyaman. Udah enak. Ngapain lagi kita berangkat? Ngapain kita capek-capek lagi? Ngapain kita harus mulai lagi ntar berdebu lagi, capek lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau visinya udah jelas saudara, maka seorang pemimpin akan dengan sangat berani mengajak semua umatnya dan dipersatukan. Dan ini yang penting saudara, kesatuan hati dari orang yang diajak, umat yang diajak, itu karena kepemimpinan yang mengimpartasikan visi. Dan yang memberikan visinya dengan berani dan katakan, hayo iman kita mesti satu halaman. Iman kita harus bersepakat. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Iman kita harus bersepakat. Ayo kita berangkat. Saudara ketika berangkat diperlukan kekuatan untuk mengalahkan rasa takut gagal. Gereja ini udah sedemikian tahun, sekali lagi 60 tahun perjalanannya. Saudara, para pemimpin-pemimpin sebelumnya adalah orang-orang yang gak pernah takut gagal. Mereka percaya kepada panggilan Tuhan. Dan saya mengucap syukur kepemimpinan hari ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Pipeline Injil, majelis yang ada dengan beberapa periode majelis. Itu mereka semua adalah orang-orang. Gembala sidang itu sebenarnya cuma yang biasa-biasa aja. Yang luar biasa tuh majelis sama pelayan Injil sebetulnya. Kenapa? Karena mereka berani untuk membawa semua umat Tuhan. Yuk pada posisi yang sama. Yuk pada iman yang sama. Yuk kepada tujuan yang sama. Berangkat. Kalaupun ada kegagalan saudara, bukan berarti masa depan kita hilang. Kegagalan cuma bagian dari perjalanan. Tapi perjalanan itu yang paling penting adalah kita belajar di dalamnya dan sampai kepada tujuannya. Ada begitu banyak hal yang perlu kita kalahkan. Rasa takut gagal. Dan ini yang kedua, males berubah. Udah keenakan soalnya ada di situ. Nah orang yang udah keenakan ada di situ, walaupun sepertinya mereka tuh ada di tanah perbudakan saudara. Orang Israel itu tanah perbudakan. Karena udah keenakan. Padahal mereka juga gak mau ada di situ. Tapi udah keenakan. Begitu dibawa keluar. Ngomel-ngomel di padang gurun. Ngapain kita di sini? Mati di sini dan lain sebagainya. Jadi karena cuma gak mau berubah saudara. Orang gak akan sampai kepada tujuannya. That's why the future is now. Jadi keputusan yang kita ambil hari ini. Berangkat. Ayo kita berangkat sama-sama. Dan satukan iman kita. Di mana ada kesatuan persatuan, di situ Tuhan mencurahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan pasti akan berhasil karena beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Jadi kalau firman yang udah disampaikan gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Asal ditangkap oleh para pemimpin yang ada. Yuk satukan hati sama-sama, kerjakan bareng-bareng. Itu pasti akan tercapai. Karena itu firmannya. Keputusan yang berani itu dibutuhkan saudara. Untuk berangkat dari tempat yang sering kali sekali lagi sebagai zona nyaman yang sebetulnya itu asing buat kita. Orang Israel ketika masuk ke tanah Mesir itu asing buat mereka. Tapi karena ratusan tahun tinggal di situ jadi udah gak asing lagi. Tapi sekarang masuk kepada periode yang berikutnya asing lagi. Saudara kita harus selalu terbiasa dengan sesuatu yang asing tanda kutip. Karena perubahan. Harus berani embrace perubahan dan perubahan itu biasanya juga asing dan gak nyaman buat kita. Yang masih bersama dengan saya katakan amin. Saya mesti cepat karena udah jam 6. Saya janji jam 6, masih 5 menit. Keluaran 17 ayat yang pertama. Poin yang ketiga, saudara. Tadi poin yang pertama sesuai dengan titah Tuhan. Poin yang kedua, berangkat, berani berangkat. Dan poin yang ketiga adalah berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Itu dia, saudara. Saudara catat itu baik-baik. Tidak ada batas akhir perjalanan kita di bumi selama Tuhan masih memberi waktu untuk kita hidup di bumi. Wah saudara ngelamun nih.
Udah mikirin makan malam kayak ini. Yang masih bersama dengan saya katakan amin. Nih, sudah dengar sekali lagi baik-baik. Tidak ada batas akhir perjalanan di bumi ini buat kita selama Tuhan memberi waktu untuk kita hidup di bumi. Nih, oh, sudah mau, ini semangat banget nih hari ini. Tepuk tangan terus, boleh tepuk tangan lagi dah gak apa-apa. Sekali lagi sudah. Ini sudah baik-baik. Oke. Saudara gini, ini perjalanan dalam Tuhan ya, ini perjalanan Tuhan. Selama kita ada dalam Tuhan, di dalam dunia ini, kita maju selangkah, Tuhan bilang masih ada langkah berikutnya. Ini persinggahan yang pertama nih. Terus kita jalan lagi persinggahan yang kedua kan. Kita pikir, kita udah maju banget nih. Terus Tuhan bilang, belum, the best is yet to come. Masih ada langkah berikutnya loh. Berani gak? Oke, persinggahan yang berikutnya. Nah kalau udah persinggahan berikut kita bilang, saya udah jauh banget, saya udah hebat banget. Tuhan bilang apa? Masih ada kemuliaan yang lebih lagi. Makanya kenapa Tuhan bilang dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi selama kita hidup dalam dunia ini, kita nggak akan pernah sampai kepada tujuan ultimate-nya. Kita hanya sampai kepada persinggahannya. Yang di atas 60 tahun, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Yang di atas 60 tahun, yang di atas 60 tahun. Ya, oke, terima kasih. Yang di atas 60 tahun, terima kasih. Saudara-saudara yang di bawah 60 tahun, beri tepuk tangan buat teman-teman yang di atas 60 tahun. Cheer up buat yang 60 tahun. Dengar baik-baik. Nggak ada waktu pensiun. Di perusahaan pensiun, di pemerintahan pensiun. Dalam kerajaan nggak ada. Yang ada berpindah fungsinya. Yang tadinya dia sebagai penggerak, sekarang sebagai penasehat. Loh gak percaya sama saya. Saudara perhatikan. Jadi kita gak akan pernah sampai sebelum kita masuk ke sorga. Dalam perjalanan hidup ini Tuhan bilang gini, dari satu kemuliaan, puji Tuhan buat persinggahan. Persinggahan yang berikutnya, puji Tuhan buat persinggahan yang berikutnya. Mengucap syukurlah. Berjalan lagi, puji Tuhan. Nah saudara, bayangkan sekarang, kalau gak punya tujuan di sana, ya saya kasih ilustrasi ini buat saudara. Kalau gak jelas tujuannya di sana, waktu kan terus berjalan. Betul saudara? Waktu terus berjalan dan kita nggak punya tujuan yang jelas. Jadi karena waktunya terus berjalan, ya mau nggak mau kita jadi berjalan. Tapi karena tujuannya nggak jelas, jadi kita jalannya ngaco-ngaco. Terus jalannya kita puter-puter. Terus 1 tahun kemudian lewat, terus kita celebrating. Happy birthday to you, happy birthday to you. Oh happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Ya, terus ngelihat, kok di tempat yang sama? Perhatikan baik-baik. Ada banyak gereja, ada banyak organisasi, itu karena tujuannya nggak jelas ke depan, waktunya terus berjalan, ya dia terus berjalan memang, karena waktu berjalan kan. Umur bertambah, ya umur bertambah. Makanya kita selalu setiap tahun syukuran, sampai pada akhirnya kita sampai di satu tempat, di sini lagi, syukurin gitu. Udah bukan syukuran lagi, syukurin lu tempat itu. Kenapa? Karena visinya nggak jelas, karena tujuannya nggak jelas. Dan itu yang terjadi dengan orang Israel. Kenapa mereka berputar-putar 40 tahun, nggak habis-habis. Berputar-putar di tempat, tahun demi tahun di situ lagi, tahun demi tahun di situ lagi. 1 tahun ya udah jemaatnya tetap aja 10, tahun depan jemaatnya 10 lagi, tahun depan jemaatnya 10 lagi. Meninggal 3, tambah 2, tinggal 9, dan lain sebagainya. Maafkan saya, maksud saya begini saudara. Maksud saya begini, ada begitu banyak gereja dan ada begitu banyak pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Mereka lupa untuk minta visi yang baru dari Tuhan, yang segar dari Tuhan. Sehingga kehidupannya terus berputar. Termasuk keluarga, termasuk perusahaan, termasuk apa aja yang kita kerjakan saudara. Organisasi apapun yang kita pimpin. Ketika kita gak punya tujuan yang jelas, kita hanya berputar-putar dalam masalah yang sama. Dan setiap kali kita, ini yang menyedihkan. Setiap kali rapat, masalah yang dibahasnya sama dan gak beres-beres. Aduh kadang-kadang saya juga keki kalau gitu, kesel banget nih saudara. Kenapa? Karena kita putar-putar terus gitu. Karena tujuannya memang gak jelas. Dan saya belajar banyak dari ini saudara. Tidak ada batas akhir dalam perjalanan kita. Namun Tuhan sudah siapkan sesuatu yang mulia buat kita di depan. The future is now. Perjalanan harus kita lakukan. Kita harus berangkat sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita harus melewati persinggahan demi persinggahan. Kalau saya katakan, kita selesai dengan titik yang pertama, akan ada titik yang kedua. Kalau saya bisa berhitung dari 0 sampai dengan 10, 0 sampai 9 berarti itu titik yang pertama. Akan ada titik 0 yang kedua, tapi dimulai dengan 1, 10. Ketika saya bisa sampai dengan 19,
selesai dengan titik yang kedua, saya harus berkata ada titik yang berikutnya. 0 yang berikutnya dimulai dengan 2, 20. Dan seterusnya, dan gak akan pernah habis. Perjalanan kita gak akan pernah selesai dengan Tuhan sampai kita ketemu dengan Dia. Makanya jangan pernah batasi visi saudara. Jangan pernah batasi mimpi saudara. Bermimpilah mumpung gratis. Dan percayalah, kalau mimpimu datang dari Tuhan, firman yang Tuhan sampaikan dalam mimpimu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi Dia akan kerjakan sesuatu dan pasti akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, rupanya saya dikasih time grace ya, 19 menit. Puji Tuhan, karena belum pada datang tamunya. Oke, nah saudara, saya kasih quote ini buat saudara. Semakin panjang perjalanan, semakin banyak tantangan dan kesulitan. Betul? Dibutuhkan hikmat baru untuk perjalanan di level kehidupan yang baru. Waktu anak kami bayi, dia gak punya masalah apapun kecuali lapar. Dan ketika dia lapar bisa cuma nangis. Mama kasih makan, udah selesai. Tapi begitu perjalanannya semakin panjang, dia udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia masuk sekolah. Sekarang masalah dan kesulitannya semakin banyak. Yang tadinya cuma lapar, nangis, kasih makan, sekarang enggak. Mereka mesti bangun pagi, mereka mesti mandi pagi-pagi, dan mereka mesti pergi ke sekolah. Dan ketika sampai di sekolah mereka ketemu sama teman-teman mereka yang entah ngebully mereka kah, entah teman ini ngomongin yang jelek tentang mereka, terus akhirnya dia jadi seperti ini, masalah kenapa jadi tambah banyak. Tenang nak, masalahmu cuma masalah TK. Tunggu sampai kamu SMA, masalahmu pasti lebih banyak. Sudah semakin panjang perjalanan kita, semakin banyak masalah yang akan kita hadapi kalau kita terus berjalan maju. Tapi itu biasa. Justru kalau kita perjalanan panjang dan gak ada masalah, itu yang gak biasa. Itu yang aneh. Kenapa? Karena Tuhan selalu mengajar kita di dalam proses perjalanan kita. Dia gak mengajar kita ketika kita sampai dalam persinggahan. Dia mengajar kita ketika kita berjalan dari satu persinggahan kepada persinggahan. Saya suka dengan apa yang Bishop T.D. Jakes katakan saudara. We celebrate the destination when we are there. But we must enjoy the journey while we are getting there. Yes, kita celebrate, kita rayakan waktu kita sampai kepada satu titik. GSI Bethlehem 60 tahun, kita rayakan hari ini. Puji Tuhan buat 60 tahun. Tapi perjalanan dari tahun ke-50 sampai tahun 60, 10 tahun perjalanan ini. Ada begitu banyak pukulan, ada begitu banyak sakit, ada begitu banyak kecewa, ada begitu banyak kebingungan dan lain sebagainya. Tapi di situ kita belajar, di situ kita jadi lebih pinter. Yang tadinya anak-anak kecil gak pernah ngurus keuangan, sekarang dikasih uang jajan. Mesti ngurus uang jajan, kasih perpuluhan dulu nomor 1, setelah itu baru kamu urus yang lain. Jadi mulai belajar, semakin panjang perjalanan kita bersama dengan Tuhan, menuju tujuannya Tuhan, semakin banyak masalah. Jangan saudara bilang begini, saya ikut Tuhan semakin hari semakin ringan. Enggak, percayalah semakin hari semakin berat. Yang tadinya cuma bisa ngangkat 1 kilo, besok saudara bisa angkat 10 kilo. Saudara lebih kuat daripada yang lalu. Karena masalah yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu bukan untuk membunuh kita, tapi justru itu untuk membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar. Makanya saya tutup dengan ini sudah. Keluaran 17 ayat yang pertama katakan begini, yang di akhirnya saudara. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan sesuai dengan firman Tuhan, titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Aneh kan? Berangkat, melakukan perjalanan sesuai dengan titah Tuhan. Tapi kenapa nggak ada air? Normalnya kalau itu titah Tuhan, siapin air dong. Normalnya kalau itu adalah perintahnya Tuhan, penyediaan dong. Kenapa pada saat itu nggak ada? Karena itulah proses belajar mereka dalam perjalanan. Dan di situ mereka diajar oleh Tuhan untuk menggantungkan kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan masalah yang terjadi saudara sesungguhnya adalah selalu masalah yang ada di luar mereka. Saudara percayalah, masalah kita tuh selalu ada di luar. Dijutekin sama orang, nggak tahu bahasa jutek. Dikecewain sama orang, masalah siapa?
masalah yang ngecewain kan. Bukan masalah kita loh. Loh dia ngecewain kita, loh dia kok yang melakukan. Terus kita dikecewakan, oh masalah dia. Masalah ekonomi. Wah keuangan seret banget nih. Masalah siapa? Masalah yang ada di luar kita kan. Oh saudara mulai bingung nih. Ini si pastor udah mulai ngaco-ngaco nih ngomongnya nih. Loh semua masalah itu ada di luar kita. Tapi yang menjadi masalah yang membuat kita tenggelam adalah ketika masalah itu menguasai kita. Ada perkataan bagus kan, kita ingat ya. Sebuah perahu gak mungkin tenggelam di air kalau gak ada air masuk dalam perahu itu. Mau badai sebesar apapun, kalau perahu itu gak masuk air, dia akan tetap terapung ke atas, ada di atas. Betul saudara? Tapi sekali air itu masuk dan memenuhi perahu, perahu itu tenggelam. Betul gak saudara? Jadi sebetulnya masalah yang kita punya di gereja, masalah di keluarga, masalah di mana, itu masalahnya ada di luar. Jangan izinkan masalah yang ada di luar itu malah menguasai kita. Justru itulah yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika masalah di luar itu ada, bagaimana respon hati kita menanggapi masalah tersebut. Itu yang menentukan kemenangan kita selanjutnya. Siap. Saudara mau tahu apa isinya? Cuman buat saya. Jadi saudara perhatikan baik-baik ini. Masalah yang terjadi selalu datang dari luar bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir, ngelihatnya laut. Ngelihat tentara, padang gurun. Masalah gak? Masalah. Masalahnya siapa? Masalahnya laut. Masalahnya tentara. Ya memang betul. Itu mengancam kita, betul. Mengancam keamanan kita, betul. Nah itu dia makanya. Di mana kita taruh keamanan ketika ada masalah di luar. Itu yang menentukan kemenangan kita. Makanya Tuhan mau mengajar bangsa Israel untuk melewati semua yang susah. Melewati semua masa-masa sulit mereka di padang gurun. Untuk mereka belajar sehingga dari satu persinggahan kepada persinggahan berikutnya terjadi kemenangan dan mereka lihat pertolongan Tuhan. Dan waktu mereka lihat pertolongan Tuhan, tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepada Tuhan. Perjalanan sesulit apapun kita pasti bisa lewati. Yang penting jangan sampai masalah itu menguasai kita. Itu nomor satu. Yang kedua, buat kepemimpinan. Ini bicara mengenai kepemimpinan saudara. Tuhan selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah kita. Namun ini mesti hati-hati. Dalam kehidupan kita berorganisasi, dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita bekerja, ada orang-orang tertentu di sekeliling kita yang mungkin saja punya egonya masing-masing. Perhatikan baik-baik saudara. Itu mengusik kenyamanan kita. Seolah-olah mengganggu kepentingan pribadi saya dan pribadinya kamu. Jadi ini ambisi pribadi itu sebetulnya yang merusak sebuah organisasi ketika ada ambisi pribadi di dalamnya. Dan dalam perjalanan bersama, ketika masalah terjadi, ambisi pribadi naik. Perpecahan bisa terjadi di sana. Saudara, ini yang saya mau ingetin buat saudara. Saya selalu bicara ini. The biggest problem in the world is when the big I, me, and myself is on the top. Itu masalah terbesar dalam dunia. Masalah terbesar di dalam gereja ketika I, me, and myself is on the top. Kepentingan saya, kesukaan saya, kebiasaan saya. Begini cara saya biasa lakukan, kenapa dirubah-rubah? Begini biasanya saya mau kerjakan, kenapa kamu pakai cara yang seperti itu? Nah karena gak ada komunikasi yang bagus. Dan itu yang terjadi sebetulnya di dalam bangsa Israel. Ketika mereka punya ambisi-ambisi pribadi dan itu yang merusak sebetulnya hubungan-hubungan yang mereka bangun di dalamnya. Dan pada akhirnya yang terjadi apa? Tuhan harus memisahkan mereka. Ada orang-orang yang akhirnya gak bisa sampai kepada tujuan akhirnya. Mati di tengah jalan, selesai di tengah jalan. Dan mereka gak bisa melihat tanah perjanjian. Saudara, saya mau bawa kita semua, khususnya Bethlehemers, jemaat GSJ Bethlehem. Saya mau ajak kita semua pada malam hari ini. 60 tahun ini kita sudah lewati sama-sama. Ada di antara saudara yang ikut dari awal. Ada di antara saudara yang mengikuti di tengah-tengah. Ada mungkin di antara saudara yang ngikutin baru-baru saja. Tapi percayalah, gereja ini sudah dipimpin oleh Tuhan selama 60 tahun sampai dengan hari ini. Dan itu enggak dipertanyakan. Pimpinan dan penyertaannya sudah jelas. Dan saya percaya sementara kita terus
stick pada visinya Tuhan, maka visi Tuhan itu akan terus membawa kita sampai kepada tujuan akhirnya. Dan kita nggak mau berjalan muter-muter. Di situ-situ terus setiap tahun kita mencapainya itu lagi. No. Saya mau kita melihat ke depan, saudara. Saya mau kita melihat. Akan ada layer kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang baru. Angkatan saya, Ko Fencung, teman-teman, Pastor Elisa, Yanti, Joy, semua angkatan-angkatan kita nih, ini udah rata-rata udah 40 tahun ke atas, hampir ada yang 60 tahun ke atas. Kita akan lihat generasi usia 25, 35 tahun jadi hamba Tuhan di tempat ini. Jadi generasi yang keduanya. Kita akan lihat itu, saudara. Kita akan lihat itu. Dan ke depan itu akan terjadi. Karena Tuhan yang berfirman. Next generation akan naik. Ada pemimpin-pemimpin baru yang akan dipersiapkan. Mari buka hati kita sama-sama. Untuk nanti terbiasa melihat siapa yang ada di depan ini. Oh, anak kecil ya, ingusan. Dia udah gak ingusan. Ingus udah beres. Tapi mungkin dia masih muda. Iya. Pengalamannya masih kurang. Iya. Tapi kita kasih kesempatan buat mereka untuk bisa melihat bagaimana Tuhan juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Seperti yang kami yang dulu masih muda-muda ini pernah alamin. Kalau saya gak pernah dikasih kesempatan sama Om Sugi. Teman-teman yang lain gak pernah dikasih kesempatan waktu itu ya, generasi pada saat itu. Kami gak ada sampai hari ini, saudara. Kami gak mungkin bisa sampai hari ini. Tapi karena ada generasi yang sebelumnya memberikan kesempatan yang luar biasa, itu terjadi buat kita. Dan itu yang akan terus dilakukan oleh gereja ini. Yang kedua, yang pertama multi-layer leadership. Dan yang kedua adalah tempat-tempat ibadah yang akan tersebar di seluruh kota Bogor. Kalau kita sekarang udah ada North di utara, kita juga sudah launching yang ada di selatan. Hari ini adalah hari launchingnya, minggu depan kita sudah mulai di sana. Jadi akan ada 3 tempat ibadah kita. Ke depan akan ada bukan cuma sekedar di utara dan di selatan, tapi akan ada di barat dan akan ada di timur. Tapi ke depan lagi, saya mau ajak buat saudara untuk berpikir jauh ke depan. Sekali lagi ingat saudara, kota Bogor 1,2 juta penduduknya. Gereja cuma 120 gereja, cuma 110 ribu orang Kristen yang ada di kota Bogor. Nggak termasuk Katolik saudara ya. Katolik ada lagi jumlahnya. Tetapi begitu kecil. Masih ada 1,1 juta penduduk di kota Bogor yang belum percaya pada Yesus. Dan kita punya target itu. Kita punya mimpi itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sekalian sampai pada kesudahan zaman. Dan itu akan kita lakukan bersama-sama. Kita akan lihat satu generasi baru akan muncul. Tempat-tempat ibadah akan lahir. Bukan cuma sekedar di kota Bogor. Sampai nanti ke kota-kota yang lain. Kita akan lihat bagaimana pertumbuhan gereja akan dinyatakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, multiple ministries. Pelayanan-pelayanan, bukan cuma sekedar pelayanan gerejawi. Tapi pelayanan-pelayanan konseling buat kota. Kita membutuhkan kota untuk dikonseling. Karena kota ini udah penuh dengan stres. Bukan cuma sekedar konseling keluarga, tapi juga konseling mengenai keuangan, konseling mengenai hukum, konseling mengenai hal yang lain, kesehatan dan lain sebagainya. Kita punya arah ke sana, saudara. Dan kita mau menjadi berkat buat kota ini. Saudara yang bersama dengan saya katakan amin. Dan ini yang saya tutup, ini yang saya tutup dengan ini. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ingat, perjalanan kita selama 60 tahun itu atas kehendak Tuhan. Dan kalau kita ngalamin begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, kadang-kadang kita sepertinya kekurangan resources, kita kekurangan keuangan mungkin dan lain sebagainya. Ada begitu banyak masalah yang kita hadapi. Tapi ketahuilah, atas kehendak Tuhan. Dan kalau itu atas kehendak Tuhan, tujuan Tuhan cuma satu. Bagaimana respon hati kita ketika kita ngalamin masalah. Ketika kita menghadapi tantangan. Ketika kita menghadapi kemustahilan di dalam pelayanan-pelayanan gereja kita. Bagaimana kita melihat dan meresponi kuasa Tuhan lebih besar daripada semuanya itu. Itu yang akan menentukan kemenangan kita ke depan. Dan saya mau ajak seluruh GCA Bethlehemers. Yuk kita maju bareng-bareng. Yuk kita bangun kehidupan bersama-sama. Pertontonkan Kristus kepada dunia ini dengan cara yang dinamis dan kreatif. Nggak cuma sekedar di panggung gereja, tapi masuk pada panggung politik. Masuk kepada panggung-panggung yang lain, panggung pendidikan, panggung dunia bisnis dan lain sebagainya. Mari kita masuk ke sana karena saudara mayoritas ada di sana. Panggung pendidikan itu penting. Dari tadi pagi Ko Wing udah jelaskan itu buat kita semua yang hadir ibadah yang pagi. Kita punya sekolah yang namanya Sekolah Tunas Harapan dan juga Sekolah Raja Wali.
Ayo kita bangun sekolah ini sama-sama. Karena dunia pendidikan itu penting. Orang Chinese bilang, untuk membangun sebuah bangsa itu dimulai dari pendidikannya. Dimulai dari pelajaran pendidikan moralnya. Dan sekolah Kristen Tunas Harapan sedang mengajarkan itu. Tapi kalau kita punya masalah dengan pengelolaan, dalam perjalanan ada masalah, itu biasa. Dalam perjalanan selalu ada masalah. Tapi saya percaya, tangan Tuhan selalu akan ada di sana. Dan tepat pada waktunya dia selalu akan menolong kita. Saya mengundang semua pemain musik, pemimpin pujian untuk maju ke depan. Dan kita akan sama-sama berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Beberapa hal penting mengenai the future is now. Firman Tuhan tentang masa depan dalam bentuk visi sudah disampaikan melalui kepemimpinan di gereja ini. Jelas, clear. Perjalanannya semua clear. Tahapannya semuanya clear. Bahkan sampai 5 tahun ke depan clear, saudara. Dan kita akan jalani sama-sama sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, dia memanggil manusia. Tim kepemimpinan. Sekali lagi, di GSC Bethlehem, Superman is dead. Satu orang pemimpin, kalau dia cuma memimpin seorang, itu mati, saudara. Udah gak bisa. Tapi kepemimpinan yang ada di GSC Bethlehem adalah kepemimpinan majemuk, kebersamaan. Memang betul ada gembala sidang. Memang betul gembala sidang yang memimpin. Tetapi kepemimpinan adalah kepemimpinan bersama. Dan kita akan bangun. Ada gembala-gembala wilayah, ada ketua-ketua korwil, koordinator wilayah, ada ketua-ketua life group, ada rekan ketua, ada orang tua rohani. Hey, kita menggembalakan bersama-sama. Kita memimpin bersama-sama. Because Superman is dead. Dan kita harus berani untuk melangkah maju. Dengan iman sesuai dengan visi tersebut. Dan sejauh manusia mampu berjalan maju, sejauh itu juga Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Dan perjalanan menuju visi, selalu ada tantangan dan masalah yang harus dilewati. Bagaimana respon kita terhadap tantangan dan masalah itulah yang akan menentukan kekuatan dan kemajuan kita sampai kepada tujuan Tuhan. Masalah dapat menghancurkan, tapi masalah dapat mengembangkan seseorang. Dan kita mau masalah yang kita hadapi akan mengembangkan pelayanan kita bersama-sama. Healthy problem akan selalu kita lihat. Namun selalu problem itu akan membuat kita semakin sehat dan membuat iman kita semakin kuat. Amin saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau bisa kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Sebagai iman kita responi kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dengan iman sama-sama katakan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kami percaya Tuhan. Sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sementara saudara tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara sebentar saja. Saya seperti biasa gak mau mengakhiri setiap kali khotbah tanpa sebuah komitmen. Dan di akhir dari khotbah pada malam hari ini, khotbah visi yang Tuhan berikan buat gereja kita di hari yang ke-60 ini. Saya mau kita meresponinya bersama-sama. Sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem yang ada di tempat ini. Bethlehemers yang ada di tempat ini. Saya mengajak kita semua untuk masuk bersama-sama dalam satu perjalanan yang baru. Setelah 60 tahun ini akan ada perjalanan-perjalanan yang baru. Yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kita. Iman kita sedang ditarik oleh Tuhan. Di stretching oleh Tuhan. Susah, iya. Berat, iya. Betul. Sepertinya kok jadi makin berat ya pelayanan ini. Iya betul. Tapi Tuhan sedang memperkuat kemampuan kita untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Bertahanlah di sana, tetap setia dalam doa dan puasa kita. Tetap setia dalam persekutuan-persekutuan kita. Tetap setia dalam pembelajaran firman dan bacaan firman. Tuhan akan menuntun dan menolong kita. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, saya mau kita berkomitmen bersama-sama. Sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Apakah
saudara mau bersama-sama dengan gereja ini, dengan tubuh Kristus tempat ini, untuk masuk kepada musim yang baru yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Dan kalaupun itu mungkin bagian yang kecil yang saudara lakukan, tapi saudara mau katakan, aku mau Tuhan, aku mau terlibat di dalamnya bersama-sama dengan tubuh Kristus. Dan melihat lebih banyak orang diselamatkan, lebih banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus datang dimuridkan, menjadi murid Kristus dan mengubah kehidupan mereka, sehingga mengubah peran dalam kehidupan mereka di dalam masyarakat. Kami mau menjadi bagian di dalamnya. Sementara saudara tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara, khusus buat Bethlehemers. Berapa banyak di antara saudara yang mau bersama dengan saya, angkat tangan kanan sudah di hadapan Tuhan. Dan katakan, itu saya Tuhan, saya juga mau, saya juga mau. Saya mengangkat tangan saya, terima kasih. Oh, saya melihat ada begitu banyak tangan yang terangkat, terima kasih. Terima kasih buat respon saudara. Kami mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ini komitmen yang kami berikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Bahwa kami mau hidup sesuai dengan firman dan visi yang Tuhan berikan. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk masuk dalam pergerakan bersama-sama dengan gereja-Mu di tempat ini. Untuk masuk dalam sebuah pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Untuk memuridkan, untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka diselamatkan dan mereka akan mengalami perubahan kehidupan dalam hidup mereka. Dan mereka dirubah oleh Tuhan dalam peran-peran mereka yang ada dalam masyarakat. Sehingga mereka jadi dampak yang besar. Dan itu menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Ini hidup kami sekali lagi. Pakai hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang kedua, ada berapa banyak di antara saudara juga yang mau sampaikan bahwa ini bukan tentang gereja saja, tapi ini mengenai kehidupan saya. Tuhan, saya mau hidup saya juga diubahkan oleh Tuhan. Saya mau hidup saya punya visi yang baru. Mungkin saudara mahasiswa, mungkin saudara seorang karyawan, mungkin saudara sedang membangun rumah tangga saudara, sedang membangun karir saudara, sedang membangun usaha saudara, apapun yang saudara bangun. Saat ini saudara mau katakan, Tuhan berikan saya visi yang baru, berikan saya visi yang fresh, sehingga saya bisa melangkah dengan pasti. Saya bisa melangkah dengan kebenaran yang Tuhan pimpin. Sehingga dari satu persinggahan pada persinggahan, saya melihat hidup saya berkembang dan hidup saya maju. Berapa banyak di antara saudara mau itu? Angkat tangan kanan saudara sekali lagi di hadapan Tuhan. Dan kalau boleh dua tangan sudah di hadapan Tuhan bersama-sama. Saya melihat tangan sudah terangkat. Yang saudara mengangkat tangan, mari boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita nyanyikan lagu ini sambil kita berdoa kepada Tuhan. Aku percaya, aku punya Tuhan yang besar, sanggup untuk menolong. Amin. Amin. Aku percaya punya Tuhan yang sanggup untuk menggenapi janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Sekali lagi sama-sama dengan iman. Katakan, aku percaya Allahku maha besar, sanggup menolong. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Yes. Aku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami terima janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima janji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya apa yang Engkau firmankan kepada hidup kami untuk menjadi visi hidup kami, itu pasti akan jadi kenyataan. Amen. Dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati setiap kami yang sudah menangkap firman Tuhan dan berkomitmen. Kami percaya Roh Allah akan terus berjalan bersama dengan kami dan memimpin dan menopang kami, menolong kami untuk sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berterima kasih. Dan semua yang diberkati dan terima firman ini, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes, amin, amin, amin. Puji Tuhan.